Dalam tradisi Kristen, Musa tidak dimasukkan dalam kelompok nabi seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Musa adalah seorang tokoh sejarah yang sangat penting bagi bangsa Israel. Dia adalah tokoh sentral yang meletakkan dasar-dasar doktrinal bagi pembangunan suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Musa adalah seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin yang Tuhan izinkan untuk melihat jauh melampaui zamannya sendiri. Bayangkan ini, pada saat Musa menyampaikan pesan-pesannya, saat itu mereka masih berada di padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi Israel belum menempati suatu tanah. Mereka juga belum mempunyai satu kerajaan yang telah terstruktur. Mereka belum mempunyai angkatan bersenjata yang terlatih, yang terorganisir dengan baik. Karena memang faktanya mereka masih hidup di padang gurun. Tapi kita perhatikan ini. Musa justru berbicara tentang masa kejayaan Israel yang akan datang. Tapi pada saat yang sama, dia juga bicara tentang kejatuhan mereka. Musa juga berbicara tentang pembuangan. Ia berbicara tentang penyebaran mereka ke seluruh dunia. Dan juga berbicara tentang pemulihan mereka kembali. Dan semua itu tertulis dengan rapi. Ratusan bahkan ribuan tahun sebelum peristiwa yang disebutkan oleh Musa itu terjadi. Jadi kita harus pahami bahwa Musa bukan hanya seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi ia juga seorang yang memberikan gambaran tentang masa depan dari sejarah bangsa Israel itu sendiri. Salah satu yang paling mengejutkan ialah perkataan Musa tentang pembuangan bangsa Israel. Itu kita bisa baca dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 64. Di sana Musa berkata begini, Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa, dari ujung bumi sampai ke bumi yang lain. Dan perhatikan ini, pada saat Musa mengatakan hal itu, bangsa Israel belum memiliki sistem pemerintahan yang tertata dengan baik. Tetapi sejarah mencatat penggenapan yang luar biasa ini. Kita akan lihat fakta tentang keadaan ini. Yang pertama, pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur mengangkut bangsa Israel. Karena pada saat itu, kerajaan Israel pecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Yehuda Selatan. Faktor utama atau penyebab utama sehingga keadaan ini bisa terjadi adalah karena pemberontakan orang Israel dan penyembahan mereka kepada berhala. Jadi Tuhan mengizinkan kerajaan penakluk, yaitu kerajaan Asyur, untuk mengangkut bangsa Israel ke wilayah mereka. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Salmaneser V dan kemudian Sargon II, mereka menaklukkan Samaria dan membawa Israel Utara ke pembuangan. Itu dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Di sana dikatakan, dalam tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkat orang Israel ke Asyur. Ini sama persis seperti yang telah dinubuatkan oleh Musa pada ribuan tahun yang lampau. Kemudian, kerajaan Babel mengangkut Yehuda. Itu terjadi sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Kerajaan Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar II, ia datang ke Israel dan menghancurkan Yerusalem, termasuk Bait Suci. Kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 9 mencatat peristiwa ini. Di sana dikatakan bahwa Nebukadnezar dan pasukannya, ia membakar rumah Tuhan dan istana raja.
Yang dimaksudkan dengan rumah Tuhan di sini itu adalah Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo pada waktu itu. Kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 20, di sana juga penulis mengatakan, oleh sebab murka Tuhan, hal itu terjadi terhadap Yerusalem. Jadi bangsa Yehuda, yaitu Israel yang sebagian ini, dibuang ke Babel selama sekitar 70 tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Dalam Yeremia pasal 25 ayat 11, Yeremia mengatakan, seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan akan menjadi ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi takluk kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Jadi perhatikan ini, sebelum kejatuhan, Musa telah menubuatkan. Kemudian diulang lagi oleh Yeremia bahwa bangsa Israel akan takluk di bawah Raja Babel. Iya, memang benar. Peristiwa besar lainnya terjadi pada tahun 70 Masehi. Pada waktu itu, pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus, mereka menghancurkan lagi Yerusalem termasuk Bait Allah. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya diaspora besar-besaran bangsa Yahudi ke seluruh dunia atau bangsa Israel ke seluruh dunia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa akan tiba masanya ketika bangsa Israel ini akan ditawan oleh bangsa lain. Itu yang dicatat dalam Lukas pasal 21 ayat 24. Di sana Lukas mengutip perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ternyata selaras dengan nubuatan Musa tentang penyebaran bangsa Israel ke bangsa-bangsa. Jadi selama hampir 2000 tahun bangsa Israel hidup tanpa negara. Mereka tercerai-berai. Dan itu sangat luar biasa dalam sejarah manusia. Ya, dan inilah bagian yang sangat menyentuh hati. Tuhan bukan hanya menghukum Israel, tetapi Tuhan juga berjanji untuk memulihkan mereka. Di kitab Ulangan pasal 30 ayat 3, Musa telah mengatakan, Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan mengasihi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa. Kemudian di ayat yang keempat, Musa mengatakan, sekalipun orang-orangmu yang tercerai-berai berada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali. Jadi bayangkan ini, nubuatan ini ditulis ribuan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Tetapi pada tahun 1948, bangsa Israel yang telah tercerai-berai ribuan tahun itu ternyata bisa berdiri kembali di tanah leluhur mereka itu. Banyak teolog mengatakan bahwa ini adalah sebagai salah satu penggenapan nubuatan Alkitab yang paling dramatis dalam sejarah modern saat ini. Begini, karena Yerusalem memiliki dimensi rohani dan profetis. Mari kita baca. Nabi Sakaria mengatakan dalam Sakaria pasal 12 ayat 2 dan 3. Di sana Sakaria mengatakan begini. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi cawan yang memualkan bagi segala bangsa. Dan di ayat yang ketiga, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang berat bagi segala bangsa. Dan fakta hari ini memperlihatkan kepada kita, terjadi perang yang belum selesai. Ada konflik di daerah Gaza, ada perang dengan Iran, ada perebutan kota Yerusalem, dan ada tekanan internasional kepada bangsa Israel. Dan hampir setiap hari, berita-berita yang ditayang di media-media nasional di berbagai negara
selalu memberitakan tentang keadaan Israel atau situasi yang terjadi di Israel. Dunia seolah tidak pernah bisa melepaskan diri dari satu bangsa yang bernama Israel. Jadi dunia seolah tidak pernah lepas dari pengaruh Israel. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah kebenaran. Apa yang Alkitab katakan tentang Israel benar-benar tergenapi. Bahwa Yerusalem atau Israel akan menjadi pusat pergumulan dari bangsa-bangsa yang hidup pada masa ini. Pesan terbesarnya adalah Allah memegang sejarah manusia. Kerajaan-kerajaan besar yang ada pada masa itu, mereka muncul tapi kemudian sirna. Perhatikan ini, kerajaan Asyur runtuh, kerajaan Babel runtuh, kerajaan Romawi runtuh. Sebaliknya, bangsa Israel yang hidup pada zaman itu justru tetap eksis sampai dengan hari ini. Itu menunjukkan bahwa apa yang Tuhan firmankan benar-benar tergenapi. Yesaya pasal 40 ayat 8 mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan ini yang menyentuh hati kita. Kalau Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel, sekalipun mereka telah jatuh berkali-kali, maka Tuhan yang sama juga tetap setia kepada kita yang telah menjadi anak-anak kesayangannya. Kadang kita hidup seperti di Yerusalem yang runtuh. Ada di antara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami kehancuran, kehidupan berantakan, masa depan gelap. Tetapi saya ingin menyampaikan ini, bahwa Tuhan yang memulihkan Israel adalah Tuhan yang sama yang sanggup memulihkan hidup kita.